warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran, hari ini kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita dapat hari ini menjadi berkah. Oke, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Seluruhnya hidup siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sekarang dengarkan namanya. Aiman Hasik, hadir Bu. Alfiansyah, hadir Bu. Anya Zamal, Fahri Farhiansyah, hadir Bu. Fadil, Hadir Bu. Hijrah Hairin, Hadir Bu. Irwansyah, Hadir Bu. Nur Fazila, Hadir Bu. Prasti, Hadir Bu. Suci Ramadhani, Hadir Bu. Sukmawati. Hari ini hadir semua ya? Hadir Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjut, ayo kita menyanyikan dulu lagu wajib Garuda Pancasila saja ya. Oke, 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, hari ini tujuan pembelajaran hari ini yaitu menganalisis faktor pendorong mobilitas sosial dengan benar. Kedua, menganalisis faktor penghambat mobilitas sosial dengan tepat. Dan yang ketiga, kalian menyajikan hasil diskusi dan presentase faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dengan tepat. Oke. Masih ada yang ingat materinya tentang mobilitas sosial? Masih ada? Oke, siapa yang masih ingat? Oke, silakan Fadil. Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok ke status sosial lainnya. Oke, masih ada yang tahu bentuk-bentuk mobilitas sosial? Oke, Sukma. Mobilitas sosial vertikal dan naik dan vertikal turun, mobilitas sosial horizontal. Oke, sekarang manfaat kita mempelajari faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yaitu manfaatnya di mana kita dapat mengetahui bahwa untuk mengubah status sosial banyak faktor yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong terjadinya mobilitas sosial. Ketika kalian sudah tahu manfaatnya, kalian bisa seperti ini, saya harus berusaha untuk mengubah mobilitas sosial saya melalui faktor apa? Faktor contohnya pendidikan. Gitu ya. Oke. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang gambar pertama itu, kira-kira itu faktor pendorong mobilitas sosial dalam bentuk Faktor kemiskinan. apa nak? Perubahan Apa? Oke, yang gambar pertama itu faktor pendorong
Faktor kemiskinan. Ya, itu faktor kemiskinan itu penghambat atau pendorong? Penghambat terjadinya mobilitas sosial. Oke, kegiatan pada hari ini itu ada penilaiannya, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, terus penilaian sikap ya. Ada penilaian pengetahuan, keterampilan dan penilaian sikap. Oke, untuk mengetahui pengetahuan awal kalian tentang mobilitas pendorong mobilitas sosial dan penghambatnya, silahkan tulis pretest ya. Saya kasih pretest. Silahkan tulis di buku kalian masing-masing. Untuk mengetahui pengetahuan awal kalian tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, Ibu kasih pretest dulu. Oke. Bisa dengarkan soalnya? Oke, untuk mengetahui itu cuma satu soalnya. Sebutkan atau tuliskan satu contoh faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Sebutkan satu contoh faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Contohnya ya. Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan. Contoh faktor pendorong dan penghambatnya mobilitas sosial. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Setelah itu yang selesai bisa kumpul di depan.
selesai, kumpul. Sekarang sudah semua. Oke. Sekarang ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Ada kelompoknya Sukma, ada kelompoknya Sila, dan ada kelompoknya Pade. Sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Bagaimana tokoh-tokoh tersebut mendapatkan kedudukannya sebagai presiden atau wakil presiden? Ada yang tahu? Bagaimana? Berusaha dengan penuh kerja keras untuk memajukan bangsa. Ya. Bagaimana tokoh-tokoh tersebut mendapatkan kedudukannya? Dia berusaha untuk apa tadi? Memajukan penuh bangsa. Ya, memajukan apa, Rin? Penuh bangsa. Ya, oke. Sekarang coba perhatikan, kalian simak video ini ya. Ini penjelasan tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Bluetooth mode. Hai, jumpa lagi sahabat
kemarin baru saja melaksanakan PHP, semoga nilainya memuaskan. Hai, jumpa lagi sahabat belajar yang kemarin baru saja melaksanakan PHP, semoga nilainya memuaskan ya. Oke, kemarin Masna telah menemani kalian belajar tentang pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, tentunya kalian masih ingat kan apa itu mobilitas? Mobilitas sosial selalu terjadi di tengah masyarakat. Apa sih yang menyebabkan terjadinya mobilitas? Penasaran kan? Maka dari itu, simak video ini sampai selesai dan jangan lupa siapkan buku tulis kalian. Dalam mengalami mobilitas antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain tentunya berbeda-beda. Ada masyarakat yang secara mudah dan cepat mengalami mobilitas sosial, serta ada masyarakat yang cenderung sulit mengalami mobilitas sosial. Terkait hal tersebut, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama adalah faktor struktural, yang kedua faktor individu, yang ketiga faktor sosial, keempat faktor ekonomi, kelima faktor politik, keenam faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Oke, kita langsung saja pada faktor yang pertama, yaitu faktor struktural. Struktur dalam kemasyarakatan sangat berpengaruh terhadap mobilitas sosial seseorang. Masyarakat yang memiliki struktur atau aturan yang fleksibel serta demokratis tentunya akan mempermudah seseorang untuk mengubah status sosialnya. Negara Indonesia dengan sistem demokrasinya membuat siapapun yang memiliki kemampuan serta prestasi yang baik akan mendapatkan jabatan serta status sosial yang tinggi. Tidak peduli ia berasal dari keluarga miskin atau kaya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Ketujuh presiden Indonesia ini mendapatkan jabatannya bukan karena mereka seorang yang kaya atau mereka anak dari seorang presiden, tetapi karena mereka dipilih oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini tentu berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan, di mana pengganti raja adalah seorang keturunan raja itu sendiri. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi seorang presiden. Memang, keturunan memiliki peran penting dalam terjadinya mobilitas sosial. Anak orang kaya mudah untuk memperoleh modal usaha dibandingkan dengan anak orang miskin. Namun, pada masa sekarang, banyak orang miskin yang menjadi kaya karena kegigihannya dalam berusaha. Demikian halnya banyak kasus orang kaya tiba-tiba miskin karena terlena dengan kekayaannya. Selanjutnya, faktor kedua yaitu faktor individu. Setiap individu memiliki kemampuan, pengetahuan, serta keterampilan yang berbeda-beda. Dua orang yang memiliki kemampuan hampir sama pun belum tentu sama-sama berhasil untuk mencapai status sosial yang tinggi. Contoh, seseorang yang lulus dari perguruan tinggi yang sama belum tentu keduanya diterima saat melamar pekerjaan pada perusahaan yang sama. Hanya satu orang yang diterima karena dianggap mempunyai komitmen serta etos kerja yang tinggi. Selanjutnya, faktor ketiga yaitu faktor sosial. Seseorang yang memiliki status sosial yang rendah sering diremehkan oleh lingkungan akan lebih cenderung giat dalam bekerja serta untuk meraih kesuksesan karena ia tidak puas dengan keadaan yang ia alami. Hal ini berbeda dengan seseorang yang terlahir dari keluarga kaya, di mana semua keinginannya begitu mudah ia dapatkan tanpa harus bekerja keras. Ia akan cenderung untuk malas berjuang karena menganggap status sosialnya sudah tinggi. Hal ini pada akhirnya akan menyeret ia untuk kembali pada status sosial yang rendah. Selanjutnya, faktor yang keempat yaitu faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik akan semakin mempermudah seseorang untuk melakukan mobilitas sosial.
Hal ini karena ia memiliki semua fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka memuluskan langkahnya untuk meraih status sosial yang ia inginkan. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, prioritas utama adalah pemenuhan kebutuhan primer. Selanjutnya, faktor kelima yaitu faktor politik. Sebuah bangsa yang memiliki kondisi politik stabil akan mempermudah rakyatnya untuk melakukan mobilitas sosial. Pemerintah akan dengan mudah menjalankan pembangunan, serta masyarakatnya dengan tenang akan ikut berpartisipasi dalam membangun sebuah negara. Hal ini berbanding terbalik dengan sebuah negara yang mengalami konflik. Pemerintah serta rakyatnya tidak akan bisa bersinergi untuk melaksanakan pembangunan. Hal ini jelas akan mempengaruhi mobilitas sosial warga negara. Selanjutnya, faktor yang keenam yaitu kemudahan dalam mengakses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melaksanakan pergerakan mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak menjalani pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Pada zaman penjajahan, pendidikan sulit didapat bangsa Indonesia, akibatnya masyarakat terkungkung dalam kebodohan. Jangankan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membaca saja sebagian besar rakyat Indonesia tidak bisa. Bagaimana dengan pendidikan di Indonesia pada masa sekarang? Kalian patut bersyukur karena rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan. Apabila kalian menginginkan pendidikan yang setinggi-tingginya, negara telah menyediakan berbagai kemudahan. Untuk pendidikan SD dan SMP, negara telah membebaskan biaya dasar pendidikan. Indonesia juga memberikan kebebasan masyarakatnya untuk mengakses berbagai informasi yang ia butuhkan melalui internet. Selain mempelajari faktor-faktor pendorong mobilitas sosial, kalian juga harus memahami faktor apa saja yang dapat menjadi penghambat mobilitas sosial. Beberapa faktor pendorong mobilitas sosial yang telah kita bahas tadi sebenarnya juga bisa menjadi faktor penghambat mobilitas sosial apabila kondisinya dibalik. Contoh, pendidikan akan menjadi pendorong mobilitas sosial apabila sistem pendidikan bersifat terbuka seperti di Indonesia pada masa sekarang. Apabila sistem pendidikan seperti pada masa penjajahan, maka mobilitas sosial masyarakat juga pasti akan terhambat. Adapun faktor-faktor penghambat mobilitas sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu faktor kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat yang kurang mampu, untuk mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sulit karena adanya banyak keterbatasan. Salah satu penyebab kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang rendah. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah akan berdampak pada sumber daya manusia yang rendah pula. Hal ini akan menyulitkan masyarakat tersebut untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Faktor penghambat yang kedua yaitu diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain akibat perbedaan suku, ras ataupun golongan seperti yang terjadi pada zaman penjajahan. Pada masa penjajahan, pemerintah kolonial membatasi masyarakat Indonesia hanya boleh bersekolah di sekolah yang kualitasnya rendah. Hal ini akan berdampak pada buruknya kualitas sumber daya manusia masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat kesulitan untuk melakukan mobilitas sosial. Gimana? Sudah paham kan tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial? Kalau belum paham, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Pasti nanti Mas dapat untuk jawab. Oke?
Nah, sekarang setelah kalian simak video tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, Ibu bagikan LKPD-nya per kelompok ya. Kalian diskusikan tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Di situ ada petunjuknya ya. Bagaimana mengerjakan LKPD yang Ibu kasih. Di situ LKPD-nya itu ada di situ ada pernyataan ya. Contohnya di situ ada pernyataan struktur sosial di dalam masyarakat yang tertutup dapat mendorong mobilitas sosial. Benar atau salah? Tadi ada penjelasannya di video ya. Benar atau salah? Ketika itu benar, lingkari yang benar. Ketika dia itu salah, lingkari yang salah atau sebaliknya. Kalau misalnya yang kalian pilih yang benar itu mau dilingkari, lingkari yang benar. Kalau misalnya yang salah itu yang kalian anggap ingin kalian coret saja atau lingkari saja. Terus ada di situ berikan alasannya. Di situ ada tempatnya pembuktiannya ya. Tulis di sini. Di sini. Oke, tulisnya. Silakan kerjakan, diskusikan dengan kelompoknya. Oke, tulis. Oke. Oke, berdiskusi ya. Ingat, ada penilaian diskusinya. Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Setelah itu kalian presentasikan bersama teman kelompoknya dan nanti ada sesi tanya jawabnya. Ada yang bertanya di kelompok 1, ada yang bertanya di kelompok 2, atau ada yang bertanya di kelompok 3 atau kelompok Sukma mau bertanya di kelompoknya Sila mau bertanya di kelompoknya Fadil, seperti itu. Kalau misalnya ada kesulitan tak bertanya Ki. Itu ada cara kerjanya di lembar LKPD-nya kalian.
resmitan. Ya. Sudah? Belum. Belum nih ya.
Kenapa Irwan? Sudah Mina?
Sudah? Belum. Kelompoknya itu sudah? Sama. Kelompoknya Sila? Fadil? Sudah nih? Nah, Semua?
Oke, sudah selesai. Oke, sudah selesai? Sudah. Sekarang perwakilan satu kelompok ya. Untuk kelompoknya Sukma siapa yang mewakili? Saya akan bacakan hasil diskusinya. Berdiri Kina. Struktur sosial dalam masyarakat yang tertutup dapat mendorong mobilitas sosial. Bukti. Hal ini tentu berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan di mana pengganti raja adalah keturunan sang raja sendiri. Struktur sosial masyarakat Indonesia sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Sukma. Sekarang kelompok dua, kelompoknya Sila, Nurbazila. Silakan bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok saya. Sikap dan perilaku individu yang lebih baik dapat mendorong mobilitas sosial. Bukti. Dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan sikap dan perilaku individu tersebut. Sekarang untuk kelompok tiga siapa yang membacakan? Oke, Fahmi, Fahri, Fadil. Saya akan membacakan diskusi kami, diskusi dari kelompok saya. Ketidakpuasan individu atau kelompok masyarakat akan status sosialnya dapat menghambat mobilitas sosial. Bukti. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigit-gigitnya. Oke, untuk selanjutnya siapa yang bertanya? Silakan kalian bertanya di kelompok yang mana kalian pilih. Oke, silakan. Siapa yang bertanya di kelompoknya Sukma? Siapa lagi yang bertanya? Silakan Sukma. Berkaitan dengan hasil diskusinya kelompoknya Sila, Nurbazila. Silakan bertanya. Apakah ketidakpuasan individu kelompok akan status sosialnya dapat menghambat mobilitas sosial? Jelaskan alasannya pertanyaan 4 kelompok 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tidak, karena ketidakpuasan akan status sosial justru akan mendorong manusia untuk terus berjuang setinggi-tingginya. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Nurbazila sudah menjawab pertanyaan dari kelompoknya Sukma. Sekarang masih ada yang ingin bertanya? Dari kelompok 2 mau bertanya di kelompoknya Fadil atau kelompoknya Fahri mau bertanya di kelompoknya siapa? Oke. Oke. Ada yang bertanya?
terjadinya mobilitas sosial. Padahal pada saat itu pendidikan mudah diakses. Oke, silakan jawab kelompoknya Sukma. Karena kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu mengalihkan orang pada menjalani pendidikan yang terlalu serta sulit mengubah status karena kurangnya kemasan ilmu pengetahuan penduduk Indonesia yang dapat membaca dan menulis pada akhir masa pendidikan di Jepang tidak lebih dari 10%. Oke. Bagaimana, ada tanggapannya? Oke. Sekarang kita siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial? Oke, ada berapa tadi faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial? Untuk faktor pendorongnya apa saja, Nak? Apa lagi? Faktor individu, Terus? faktor ekonomi, Ya, apa lagi? faktor polisi, pertumbuhan penduduk, Oke. Kalau penghambatnya apa? Faktor penghambat? kemiskinan, Ya, apa lagi, situasi Nak? politik yang tidak Oke, terima kasih sudah menyimpulkan. Hari ini kita belajar tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Di mana faktor pendorongnya itu ada faktor struktural, faktor individu, faktor ekonomi, faktor politik, faktor di sini pertumbuhan penduduk dan kemudahan dalam mengakses pendidikan. Kemudahan dalam mengakses pendidikan. Terus untuk faktor penghambatnya yaitu ada kemiskinan, terus di sini faktor kebudayaan, terus faktor diskriminasi dan jumlah keluarga yang banyak. Oke. Kalau tadi ada pretestnya, di awal pembelajaran ada pretestnya, sekarang Ibu kasih post-test. Menguji bagaimana pengetahuan kalian setelah menerima materi. Sekarang ambil bukunya kembali ya. Terus dengarkan soalnya. Nanti Ibu bacakan soalnya. Ini ada pretestnya tadi kalian. Sekarang dengarkan soalnya ya. Kalian dengarkan soalnya untuk post test. Ini penilaian ya. Ini penilaian juga bagian dari penilaian. Ini untuk post testnya. Tadi pretest. Sebelum memasuki tadi materinya itu ada pretest. Sekarang post test. Nomor 1, jawabannya itu soalnya itu pilihan ganda. Ya, nah, jadi cukup kalian tulis ketika A benar, tulis A ya. Oke, nomor 1. Siap? siap. Oke. Yang bukan termasuk faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial adalah yang bukan termasuk faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial adalah A. Faktor struktural, B. Faktor ekonomi, C. Faktor budaya, D. Faktor politik. Yang bukan termasuk. Oke, silahkan. Sudah. Oke. Sudah semua? Sudah. Oke, kita lanjut di nomor 2. Yang merupakan contoh teori faktor individu, contoh faktor individu yang mempengaruhi terjadinya mobilitas sosial adalah A. Sini ada faktor individu ya. Contohnya A. Budi diterima masuk kerja karena mempunyai keinginan kuat dan etos kerja yang baik. B. Pak Ridwan bisa mengembangkan usahanya karena situasi ekonomi sedang dalam keadaan baik. C. Ali bisa menjadi anggota legislatif di daerahnya karena memenangkan pemilu dan dipilih oleh rakyat. D.
Raisa menjadi direktur utama perusahaan yang dimiliki oleh ayahnya. Di sini yang berpengaruh faktornya itu faktor individu. Yang mana di situ nah? Yang terjadi karena faktor individu. A. Budi diterima masuk kerja karena mempunyai keinginan kuat dan etos kerja. B. Pak Ridwan bisa mengembangkan usahanya karena situasi ekonomi sedang dalam keadaan baik. Sudah? Oke, kita pindah di nomor 3. Oke. Pada zaman penjajahan, pemerintah Hindia Belanda mereka membangun sekolah-sekolah yang berbeda antara keturunan Belanda dan kaum pribumi. Hal ini merupakan penghambat terjadinya mobilitas sosial karena apa? A. Kemiskinan, B. Ekonomi, C. Diskriminasi, D. Edukasi. Sudah? Sudah? Sudah Mina? Oke, kita pindah di nomor 4. Oke, faktor pendorong bagi kelompok masyarakat tidak mampu melakukan mobilitas sosial adalah faktor pendorong bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu melakukan mobilitas sosial adalah A. Status sosial, B. Keadaan ekonomi, C. Pendidikan, D. Situasi politik. 5 menit ya. Sudah? Oke. Kita pindah di nomor 5. Nomor terakhir ya. Di bawah ini faktor pendorong mobilitas sosial pada penyebab struktural. A. Seorang anak yang memiliki sikap ulet dan tekun. B. Seorang anak desa yang mencari pekerjaan di kota. C. Seorang anak yang memiliki keluarga kerajaan. D. Seorang anak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Silakan jawab. Oke, sudah? Oke, silakan kumpul. Ya, satu kelompok saja, perwakilan saja. Semua di sini. Oke. Oke, bagaimana kegiatan hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah. Kalian harus lebih semangat lagi dalam belajar ya. Selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya nanti, pertemuan berikutnya kalian pelajari tentang saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial. Nanti kita mempelajari faktornya. Minggu depan kita pelajari saluran mobilitas sosial. Oke, terima kasih ya anak-anak. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Seluruhnya duduk siap, gerak. Sesudah kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.